Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyll, Risaikyo Ninata, Orega Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika di hutan monster bermata emas, tepatnya di tempat penyihir tabu Erika. Jadi, rupanya Hijiri belum mati, melainkan ia berhasil diselamatkan oleh Eve dan dibawa ke tempat Erika. Meskipun Hijiri saat ini berhasil selamat, namun Erika masih belum sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuhnya. Untungnya Erika telah mengetahui bahwa Takao bersaudara bukanlah pengikut Dewi, dan oleh sebab itu ia akan berusaha untuk mengobatinya. Erika berkata ia sudah menduga bahwa Dewi Visis adalah dewi yang busuk. Bagaimana tidak, dia sendiri yang telah melarang peredaran dan pengetahuan tentang racun, namun justru dialah yang melanggar aturan tersebut dan mengembangkan racun untuk dirinya sendiri. Meskipun begitu, Erika yang telah hidup cukup lama masih memiliki pengetahuan tentang racun. Dan oleh sebab itu, Erika akan berusaha untuk menetralkan racun yang ada di tubuh Hijiri. Di sisi lain, Elizabeth saat ini telah menjadi murid Erika dan tengah belajar untuk membuat sebuah potion dan membantu untuk merawat Hijiri. Erika memuji Elizabeth dengan berkata bahwa potion ciptaannya terlihat cukup bagus. Bahkan detail-detail kecil dalam penciptaan potion ini Elizabeth sangat perhatikan. Elizabeth berkata bahwa pembuatan potion ini sangat mirip ketika ia sedang menakar bumbu untuk memasak. Dan oleh sebab itu, pengalaman Elizabeth ketika bekerja di restoran sungguh sangat membantu. Setelah itu, pandangan Elizabeth pun tertuju pada Takao bersaudara dengan rasa penasaran. Erika berkata bahwa Elizabeth boleh saja berinteraksi dengan mereka, namun ia tak diperbolehkan untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di dunia lain. Jadi, di dunia ini ada sebuah tabu. Jika seseorang sangat penasaran dan ingin mengetahui dunia lain, maka orang tersebut pasti akan mati. Awalnya, Erika curiga bahwa informasi tersebut hanya akal-akalan Dewi untuk memonopoli informasi dari dunia lain. Namun rupanya ada sebuah catatan yang diwariskan secara turun-temurun bahwa tabu tersebut adalah benar. Dan bahkan Dewi sendiri tak begitu mengetahui informasi mengenai dunia luar. Sebenarnya Erika ingin segera memberitahu Toka tentang keberadaan dari Takao bersaudara. Namun sialnya, kedua familiar Erika yang ditempatkan di negara ujung dunia, keduanya kini telah mati. Untungnya, masih ada satu familiar Erika yang ia kirimkan ke negara ujung dunia, meskipun hal itu akan memakan waktu yang cukup lama. Namun yang paling mengkhawatirkan, adanya informasi mengenai pergerakan dari pasukan Ordo Allion ke negara ujung dunia. Namun meski begitu, Erika percaya bahwa Tauka dan Sheras
bisa mengatasinya. Setelah itu, cerita pun berganti. Saat ini, perwakilan dari Kekaisaran Mira dan juga negara ujung dunia telah duduk di tempat negosiasi. Di pihak Kekaisaran Mira diwakili oleh Kaisar Zine dan ada dua orang pria yang salah satunya adalah Jenderal Luheid. Sedangkan di sisi negara ujung dunia ada Liselat Ornik, Belzega, Seras, Nico, dan juga Geo. Tak berselang lama, muncul Ikusaba Asagi dan Kashima Kobato dari balik tirai. Melihat pemandangan negosiasi ini, Kobato pun sangat terkejut. Dan segera, ia pun terjatuh karena keterkejutan ini semua. Kobato berkata bahwa ia masih belum pulih dari efek kelelahan setelah berperang. Dan oleh sebab itu, ia meminta maaf dan segera meninggalkan ruangan ini. Melihat hal itu, Asagi pun curiga dengan raut wajah Kobato ketika melihat pemimpin Fly King Squadron. Ia menduga bahwa Kobato telah menyadari sesuatu dari pemimpin itu. Di satu sisi, Tauka juga terkejut setelah melihat mereka berdua. Dalam benaknya, apakah mungkin mereka berdua sengaja dikirim oleh Devisis sebagai mata-mata, atau mungkin memang mereka berdua berada di pihak Kaisar Mira? Setelah itu, perwakilan kedua negara pun mulai mengobrol sebelum bernegosiasi. Di sini, sebenarnya Kaisar Zine ingin melihat wajah asli dari Belzega. Namun, Belzega berkata bahwa itu tak bisa ia lakukan dikarenakan itu akan sangat merepotkan jika ia malah menarik perhatian dari semua orang. Kemudian, negosiasi pun segera dimulai. Awalnya, Kaisar Zine bertanya mengapa bukan Raja Negara Ujung Dunia sendiri yang melakukan negosiasi ini. Belzega menjawab agar Kaisar Zine bisa memaklumi negara ujung dunia. Hal ini dikarenakan mereka masih cukup trauma ketika mereka mencoba bernegosiasi dengan Allion, namun yang terjadi justru peperangan di antara keduanya. Mendengar hal itu, Kaisar Zine pun mengerti. Kemudian, ia berkata bahwa saat ini negaranya sedang berperang dengan negara Allion, dan oleh sebab itu ia meminta aliansi sekutu dengan negara ujung dunia. Di sini, Lise terlihat cukup gugup ketika ditanya oleh Kaisar mengenai proses negosiasi ini. Dan oleh sebab itu, Belzega memutuskan akan menggantikan posisi Lise dalam negosiasi ini. Kemudian, dalam negosiasi ini ada beberapa syarat yang diajukan oleh Belzega. Yang pertama, ketika berperang, negara ujung dunia akan memberikan bantuan pasukan, namun untuk komando mereka tak akan berada di bawah komando kekaisaran. Dan yang kedua, Belzega meminta kepada kekaisaran agar bisa membuka jalur perdagangan dan membantu memberikan stok makanan kepada negara ujung dunia. Di sini, Belzega sengaja berkata bahwa mereka punya channel lain yang juga bisa mensupport mereka untuk stok makanan. Hal ini diperlukan agar Kekaisaran Mira tak bisa memainkan syarat yang kedua ini. Mendengar hal itu, Kaisar Zine pun setuju dengan syarat tersebut. Kaisar Zine berkata bahwa ia tak bisa mengatakan alasan utama mengapa Kekaisaran Mira menyatakan perang kepada Kerajaan Allion. Namun, ia mengatakan bahwa benua ini terdapat 7 negara dan semuanya tunduk kepada Devisis. Bahkan, setiap negara pasti akan ada murid dari Devisis yang akan berperan
sebagai pengawas demi kepentingan politik milik Dewi Visis, dan hal itu cukup memuakkan. Meskipun Kekaisaran Mira adalah negara yang makmur, namun di dalamnya terkadang banyak pembunuhan yang dilakukan secara diam-diam demi kepentingan Dewi Visis. Mendengar hal ini, dalam benak Tauka, ia berpikir Dewi Visis selalu bertindak dan menganggap bahwa dunia ini adalah miliknya sendiri. Namun kenyataannya, terkadang ada beberapa negara yang selalu menghalangi jalannya. Contohnya, ketika Dewi Visis mengirimkan orang-orang yang tidak setuju dengannya ke dalam sebuah dungeon, dan juga ia melakukan pembunuhan secara diam-diam di setiap negara. Tauka berpikir mungkin ada alasan mengapa Dewi tak menghancurkan orang-orang tersebut secara langsung dan malah melakukannya secara di balik layar. Jika demikian, maka kemungkinan itu ada hubungannya dengan ia sebagai seorang dewa. Setelah itu, Kaisar Zine pun melanjutkan pembicaraannya. Intinya, Kaisar tidak membenci negara-negara lain yang ada di aliansi suci. Yang Kaisar inginkan adalah melenyapkan Dewi itu sendiri. Dan oleh sebab itu, Kaisar membutuhkan sihir dari klan Kurosaga. Menurut Kaisar, sihir terlarang ini dikatakan bisa menurunkan dewa dari singgasananya, dan bahkan sihir ini dianggap bisa mengubah cara hidup dunia ini. Mendengar hal itu, Tauka pun sangat terkejut. Dalam benaknya, mungkin ada gulungan sihir terlarang lain yang juga dimiliki oleh Kekaisaran Mira. Dan benar saja, Kaisar berkata, mungkin itu adalah sihir terlarang yang berkaitan dengan pemanggilan atau pemulangan pahlawan dunia lain tanpa seizin Dewi. Jika demikian, itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Namun, di sisi lain, Tauka merasa bahwa pemberontakan Mira terlihat terlalu cepat. Hal ini didasari dengan kemenangan aliansi suci terhadap pasukan iblis, dan bahkan semua pahlawan peringkat es masih hidup hingga saat ini. Jika demikian, mungkin Kaisar Zine sengaja melakukan pemberontakan selagi Raja Iblis belum dikalahkan oleh para pahlawan. Namun yang jadi pertanyaan, apakah mungkin Kaisar Zine malah menganggap enteng sosok Raja Iblis itu sendiri? Oh ya, sebelumnya ternyata Munin ikut dalam negosiasi ini, namun ia menyamar sebagai seekor burung gagak dan berada di bahu Geo. Dan oleh sebab itu, ketika Kaisar Zine menanyakan keberadaan dari klan Kurosaga, Munin pun mengizinkan Tauka untuk memberitahunya. Setelah itu, Belzega berkata bahwa klan Kurosaga masih selamat dan hidup di negara ujung dunia. Belzega akan meneruskan permintaan dari Kaisar kepada klan Kurosaga. Mendengar hal itu, Kaisar Zine pun langsung mengeluarkan sebuah catatan dan ditujukan kepada Belzega. Dalam catatan tersebut, terdapat daftar beberapa harta, artefak, dan karya seni yang dimiliki oleh Kekaisaran Mira. Kaisar berkata, sebagai bayaran, klan Kurosaga membantu mengalahkan Dewi. Belzega diperbolehkan untuk memilih barang-barang yang ada di dalam daftar ini. Ketika melihat catatan tersebut, Tauka pun cukup terkejut. Dalam catatan ini, terdapat banyak harta karun yang sangat langka, dan bahkan ada batu teleportasi yang menurut Erika adalah bara yang sangat sulit untuk ditemukan. Namun yang paling Tauka inginkan adalah sebuah kumbang ungu yang sangat dibutuhkan untuk evolusi Pigimaru. Dan oleh sebab itu, Tauka pun sangat menginginkannya. Namun, sebelum itu, Kaisar Zine punya permintaan lain kepada klan Kurosaga. Jadi,
di dalam kastil Kekaisaran Mira terdapat sebuah ruang bawah tanah yang sampai saat ini tak bisa dibuka. Dikatakan bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat rahasia besar mengenai sihir terlarang. Jika memungkinkan, Kaisar ingin melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut sebelum melawan Nevisis. Menurut legenda, ruangan tersebut hanya bisa dibuka oleh anggota klan Kurosaga yang memiliki tanda di tubuhnya. Dan jika tak ada, maka mereka harus merelakan isi yang ada di dalam ruangan tersebut untuk selamanya. Di sini, Belzega mencoba untuk menguji Kaisar dengan berkata, "Apa yang membuatmu berpikir jika dengan ini kemenangan melawan Nevisis menjadi mungkin?" Kaisar berkata bahwa ia akan memanfaatkan sihir terlarang untuk membujuk para pahlawan untuk mengembalikan mereka semua ke dunia awal mereka, namun dengan catatan mereka harus menjadi sekutu untuk mengalahkan Nevisis dan juga Raja Iblis. Mendengar hal itu, Belzega berkata bahwa perkataan Kaisar tak cukup kuat untuk meyakinkan siapapun. Kemudian, Kaisar pun segera memperkenalkan Asagi kepada perwakilan negara ujung dunia. Melihat Asagi, semua orang selain Toka pun sangat terkejut. Kaisar berkata bahwa sebenarnya terkadang ada beberapa pahlawan dunia lain yang membelot kepada Dewi. Dengan keberadaan Asagi ini, meskipun pintu ruangan bawah tanah tersebut tak bisa dibuka, Kaisar yakin mereka masih bisa untuk mengalahkan Dewi. Dalam benak Toka, sebenarnya ia sangat penasaran dengan kekuatan unik yang dimiliki oleh Asagi ini. Namun, Kaisar tak bisa membicarakan lebih lanjut mengenai kekuatan Asagi. Dulu, Toka sangat percaya bahwa kemampuan unik hanya bisa dimiliki oleh pahlawan rank A ke atas. Namun, ketika Toka sendiri yang merupakan pahlawan peringkat E juga bisa memiliki kemampuan tersebut, Toka berpikir mungkin setiap pahlawan juga bisa memiliki kemampuan uniknya sendiri. Selain itu, tujuan Kaisar ingin mengundang perwakilan negara ujung dunia ke negaranya adalah untuk upacara resmi antara aliansi Kekaisaran Mira dengan negara ujung dunia. Dan juga 3 bangsawan yang saat ini mendukung Kaisar adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas tanah yang luas dan subur di dalam Kekaisaran Mira. Dan oleh sebab itu, jika Belzega ingin meminta pasukan makanan dari Mira, maka mereka harus bertemu dengan 3 bangsawan tersebut. Di sini, Lancelot dengan mantap setuju akan mengunjungi Kekaisaran Mira demi negaranya. Namun ia meminta agar cukup dirinya saja tanpa melibatkan raja negara ujung dunia. Mendengar hal itu, Kaisar Zenith juga memberikan peringatan kepada Lise ketika ia sampai di Kekaisaran Mira, mungkin akan banyak tatapan aneh yang ditujukan kepadanya. Hal ini dikarenakan ras Arkane dianggap sebagai legenda layaknya seperti ras Dwarf. Mendengar hal itu, Lise dengan tegas akan menerimanya. Ia perlu untuk melihat dunia yang lebih luas untuk kemajuan negara ujung dunia. Mendengar hal itu, Kaisar pun menjadi lega. Namun, yang menjadi perhatiannya, apakah bisa klan Kurosaga untuk datang ke negaranya. Kemudian, Belzega pun meminta izin untuk keluar dari ruangan ini untuk menghubungi klan Kurosaga. Jadi, ketika Toka keluar dari ruangan tersebut, Munin yang menyamar menjadi burung gagak juga mengikutinya. Di sini, Munin setuju akan pergi ke Kekaisaran Mira, namun dengan syarat Belzega harus ikut dengannya. Sebagai kepala klan Kurosaga,
Munin harus mengambil tindakan ini demi kepentingan klannya sendiri. Setelah berdiskusi, mereka berdua pun segera masuk kembali ke ruangan tersebut. Di sini, Belzega mulai memperkenalkan Munin dengan wujud manusianya sebagai kepala klan Kurosaga yang akan ikut dalam perjalanan ke dalam Kekaisaran Mira. Mendengar hal itu, Kaisar pun menjadi senang. Dan oleh sebab itu, ia ingin segera membawa perwakilan negara ujung dunia ke dalam negaranya. Di sini, Belzega meminta kepada Kaisar untuk memberinya waktu untuk mempersiapkan perjalanan mereka. Dalam benak Toka, masih banyak yang perlu ia lakukan di negara ujung dunia, termasuk mengenai Yasuo yang ada di sana. Dalam pertemuan ini, akhirnya diputuskan perwakilan negara ujung dunia akan menyusul rombongan Kaisar menuju ke negaranya. Dan oleh sebab itu, Kaisar pun memberikan sebuah surat agar mempermudah rombongan negara ujung dunia ketika masuk ke dalam Kekaisaran Mira. Sebelum rombongan Kaisar pergi, ia meminta kepada Belzega agar suatu hari nanti ia bisa berbicara empat mata dengan Belzega. Mendengar hal itu, Belzega pun menerima ajakan Kaisar. Sebenarnya, dalam benak Toka, ia masih saja kepikiran dengan ekspresi terkejut Kobato ketika melihatnya. Apakah mungkin Kobato ini mempunyai kemampuan untuk melihat penyamaran Toka? Jika demikian, Toka harus bisa bertemu dengan Kobato ketika ia tiba di Kekaisaran Mira. Setelah itu, para perwakilan negosiasi pun memutuskan akan kembali ke negara mereka masing-masing. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno Joutai Skill di Saikyo Ninata Orega Subete Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.